kelompok 4 akan mempresentasikan tentang uji hipotesis. Saya Nova Auliatul Faizah dari kelompok 5 dengan materi uji hipotesis sebagai pemateri kedua. Nama saya Ajeng Kartini Silvi Apriliani dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang uji hipotesis. Uji hipotesis, kata hipo yang artinya sementara atau lemah keberadaannya, dan tesis yang artinya pernyataan atau teori. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan atau kesimpulan ini sifatnya sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Sebuah hipotesis yang baik menurut Prof. Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan yaitu 2013 atau 106, karakteristik hipotesis yang baik adalah merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan antara variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Ketiga, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis deskriptif, suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri dengan nilai konstanta tertentu. Hipotesis komparatif, suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis asosiatif, suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Fungsi hipotesis: 1. Untuk membatasi bidang penyelidikan. 2. Untuk memberikan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala. 3. Untuk meningkatkan kepekaan peneliti sehingga ia harus bekerja secara selektif. 4. Memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung diuji dari penelitian. 5. Untuk menawarkan cara yang sederhana sehingga dapat mengumpulkan bukti-bukti untuk verifikasi. Langkah pengujian hipotesis. 1. Membuat pernyataan dalam bentuk kalimat H0 sama dengan variabel X tidak berpengaruh pada variabel Y. HA sama dengan variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. 2. Membuat pernyataan dalam bentuk alternatif H0 sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan 0. H0 variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. HA sama dengan R1 0. HA variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. 3. Menerapkan kriteria pengujian. Hipotesis parsial uji T, hipotesis simultan uji F. Hipotesisnya di sini yang mempunyai data. Di sini mempunyai data 100. Di sini ada X1. X1-nya itu variabel promosi melalui sosial media, yang X2-nya itu variabel lokasi, dan Y-nya itu variabel keputusan kuliah di rumah. Nah, untuk dimasukkan data ke SPSS-nya, SPSS kita pakai data yang sudah ditransformasi aja. Di sini ada data original dan data interval. Kita copy aja yang data intervalnya, langsung masukin ke SPSS. Jadi sekarang masukin ke SPSS-nya. Di sini ada data viewer. Kita ubah dulu variabelnya. Kita langsung masuk ke variabel viewer. Di sini kita ubah menjadi X1, X2, dan Y. Dan kita di sini kasih nama label. Untuk yang pertama itu promosi, yang kedua lokasi, yang ketiga itu ada keputusan kuliah di rumah. Setelah itu kita balik lagi ke data viewer untuk langsung mengambil data analis, kokorelate, keberivariate. Nah, di sini variabel-variabelnya dimasukin satu persatu. Langsung ketik OK. Dari korelatif ini bisa di copy dulu, kemudian
regression, lalu linear. Ada tabel ANOVA dan koefisien. Selanjutnya kita langsung ke dari langkah pertama itu kita yang HO itu menentukan variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel D yang variabel Y. Terus selanjutnya ada HA, variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk menentukan T tabel dan F tabel dapat diperoleh dari tabel distribusi T dan tabel F. Nah, selanjutnya untuk memperoleh nilai T hitung atau F hitung dapat dilakukan analisis melalui aplikasi SPSS. Nah, di sini datanya sudah ada model summary, ada ANOVA dan ada koefisien. Nah, di sini kita akan menguji dari uji T dan uji F. Di sini saya akan menguji untuk uji hipotesis parsial yaitu uji T. Dari hipotesis parsial uji T itu menggunakan data dari koefisien yang telah menggunakan SPSS. Di sini tertulis ada tabel T dan sig. Di sini tabel T-nya itu 198447, sedangkan angkanya itu 0,05. Di mana bisa mengetahui T tabelnya 1,98 itu dari T tabel, dan F tabel bisa dilihat dari tabel distribusi. Untuk itu mencari di Google juga bisa, nanti di sana akan muncul PDF. Yaitu DK-nya itu 98 derajat kepercayaannya. Kita kan punya data 100, nah 100 dikurangi 2 yaitu 98. Nah, bisa dilihat di tabel T-nya itu 98 itu mengarah ke 1,98447. Nah, selanjutnya berdasarkan tabel koefisien diperoleh nilai T hitung. Nilai T hitungnya X1 itu 4,030 dari tabel koefisien 4,030 X1, dan X2-nya itu ada 0,00 dari sig X1. Nah, selanjutnya itu ada X2. X2-nya itu 3,470 dan sig X2-nya itu 0,01. Sini kita tulis dulu X1-nya itu 0,001. Selanjutnya untuk X2-nya itu 3,470. Sig X2-nya itu 0,001. Dari tabel ini bisa kita simpulkan untuk pengaruh X1 terhadap Y, karena nilai T hitung 4,030 lebih besar dari T tabel 1,98. 1,98 itu dari T tabel, dan nilai signya itu 0,000 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, maka HO ditolak. Artinya variabel X promosi via medsos berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Keputusan kuliah di UNMA sehingga hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya itu untuk X2. Untuk X2 itu pengaruh X2 terhadap Y karena nilai T hitungnya itu 3,470 dan lebih besar dari T tabel 1,98, dan nilai signya itu 0,01 lebih kecil dari alfa 0,05, maka HO ditolak. Artinya variabel X2 lokasi berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi keputusan kuliah di UNMA sehingga hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya. 0,95 dan signya itu 0,0 dan
tabel ANOVA ini diperoleh dari F-hit yaitu 35,895, SIG-nya juga 0,00. Jadi intinya nilai F-hitung itu 35,895 lebih besar dari F tabel 3,09. 3,09 ini dari tabel yang sudah dikasih oleh Bapak, dan nilai SIG itu 0,00 lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Artinya variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sehingga hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya.